Pemirsa, preman telah sekian lama menjadi ancaman warga di jalanan. Keberadaannya seperti dibiarkan. Namun seorang perwira menunjukkan tekadnya menegakkan hukum dan berani beraksi menangkap Hercules, kelompok preman yang ditakuti. Kini hadir di studio Mata Najwa Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi. Selamat malam Pak Hengki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Anda ini tampaknya memang spesialis kejahatan keras ya Pak Hengki? Ya, kebetulan selalu berdinas di yang nuansanya keras-keras nih Pak. Nuansanya keras-keras. Yang terakhir yang sempat dibicarakan banyak orang adalah menangkap Hercules. Namun sebelumnya rekam jejak Anda menangkap perampok bersenjata api, kemudian juga pembunuh bayaran. Jadi yang serem-serem tuh spesialis Hengki Haryadi tampaknya? Ya, seperti demikian Pak. Karena memang pimpinan menempatkan kita di tempat-tempat seperti itu ya. Selalu kebetulan, di tempat-tempat keras? Namun kalau Kasat Reskrim atau Reskrim ini lebih umum lagi ya, bukan hanya spesialis kejahatan keras. Kalau beberapa waktu yang lalu memang sebelum berdinas di Jakarta, kita ditempatkan di unit kejahatan keras, kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Saya nanti akan ingin dengar cerita-cerita yang lalu, tapi saya ingin kita bicara soal Hercules. Iya. Setelah sekian lama tampaknya seolah-olah tidak tersentuh. Anda dan teman-teman di Jakarta Barat akhirnya berhasil ketika itu menangkap, dan sekarang putusannya sudah inkrah 3 tahun penjara untuk Hercules yang begitu ditakuti. Seberapa sulit? Sebenarnya ini dalam pengungkapan kasus Hercules ini bukan serta-merta kita tangkap Hercules pada saat itu Mbak. Jadi ini merupakan suatu rangkaian kejadian yang terjadi terus-menerus ya. Jadi kami mungkin cerita sedikit, pasca ditangkapnya John Kay pada saat itu, kita adakan analisa dan evaluasi bahwa terjadi peningkatan kasus yang terkait dengan premanisme ya secara signifikan yang dilakukan oleh kelompok Hercules ini. Ya, banyak masyarakat itu yang kami selidiki ya, ini banyak menjadi korban namun takut untuk melaporkan. Rata-rata keluhannya bentuk intimidasi yang mereka alami seperti apa? Rata-rata pemerasan Mbak ya, pemerasan. Dan ini mungkin sesuai dengan istilah kriminologi itu silent sound. Jadi mereka menjadi korban kejahatan tapi takut untuk melaporkan, dan kemudian menjadi perbincangan di antara mereka, dan inilah yang kita sebut selama ini ada fear of crime. Begitu takutnya terhadap kejahatan ini sehingga melapor pun takut. Melapor pun takut. Contoh intimidasi misalnya apa yang paling pernah Anda rasa-rasanya ini sudah betul-betul keterlaluan nih yang dilakukan oleh kelompok ini yang diadukan ke Anda? Misalnya ya, ini terjadi pemerasan di wilayah Cengkareng saat itu, dan korbannya ini lebih dari 100 orang. 100 orang? Ya, ini sudah berulang-berulang. Dan bahkan ini mulai dari masyarakat yang miskin sampai dengan pengusaha. Ya, saat itu kita masyarakat miskin itu pun ya, tega diperas. Ya, kemudian terjadi pemerasan di wilayah Kembangan terhadap suatu perumahan. Ya. Di sana kelompok ini mendatangi perumahan ini, mengancam akan menduduki kantor pemasaran dengan dalih bahwa kami punya surat-surat tanah terhadap lokasi ini. Nah, dari sana belum selesai ini, kami menerima laporan dari salah satu korban saat itu yang datang ke Polres, yang sudah cukup tua, pengusaha ini, dan kemudian datang menyampaikan, Pak Hengki, saya sudah terlalu capek. Dari tahun 2006 Pak, saya seperti ini, saya sudah terlalu sering saya dimintai sejumlah uang. Kami punya keamanan sendiri, tetapi diusir oleh kelompok ini. Kemudian harus dari kelompok mereka menjaga sana. Kami sudah kasih gaji, walaupun sebenarnya komplek itu juga tidak dijaga oleh mereka, tetapi kami terus dimintai dengan alasan macam-macam ya. Seperti misalnya, kalau tidak mau diberhentikan, ya kasih saya. Karena proyekmu, rumah saya jadi kebanjiran, harus saya tingkatkan. Jadi minta uang 500 juta. Jadi tahun 2006 sampai 2013 itu terjadi pemerasan. Ini berulang. Terus-menerus. Sudah habis berapa banyak pengusaha ini? Kalau di total ya, dari pemerasan aja 900 juta, termasuk ini terhadap kontraktor seperti bahan bangunan yang diminta, kemudian pegawai-pegawainya nih, artinya juga termasuk kuli-kulinya itu diminta oleh anak buah Hercules ini. Jadi bahkan kulinya pun diperas? Jadi bukan hanya pengusaha, sampai yang kuli-kulinya yang notabene gajinya mungkin hanya 100.000 per hari, 70.000 per hari masih diminta itu. Jadi ini memang dari bawah sampai atas itu. Nah, untuk yang besar-besar memang itu langsung ke Hercules ini yang kita deteksi. Oleh karenanya pada saat itu korban ini melapor,
Kemudian kami kontak Polsek untuk jaga di sana. Sementara sambil kami pertajam penyelidikan kasus pemerasan ini. Nah, pada saat alat bukti sudah mendekati lengkap, ternyata pemerasan ini tetap dilaksanakan oleh kelompok Hercules ini. Kami adakan apel di sana. Jadi kalau apel itu yang dilakukan apa? Upacara begitu? Show of force saja, Mbak. Kita bawa senjata, ya, dan kami sampaikan pada anggota bahwa apabila ada preman yang mencoba menancapkan benderanya di sini, jangan segan-segan untuk menindak. Kita ada cuplikan tayangannya, nanti saya ingin Anda mengomentari setelah kita lihat cuplikan tayangan ketika apel dan kemudian ada perlawanan. Pak Hengki, persisnya apa yang terjadi sehingga Anda harus menembakkan senjata ke udara ketika itu? Jadi setelah apel yang pertama dipimpin oleh kanit saya, pada saat itu menyampaikan bahwa kalian cukup dengan cincin ini dah hancur semua, katanya seperti itu. Dari Hercules, seperti itu. Nah, pada saat itu mencoba membubarkan dari AKP Marbun, telepon saya, kemudian saya datang ke sana, kemudian saya ambil pimpin kembali pasukan itu, dan sengaja saya ngomong keras-keras, memang ada Hercules di belakang saya ini. Jadi saat itu saya sampaikan bahwa kita adalah representasi pemerintah. Jadi ada yang coba-coba melakukan kegiatan yang melawan kepolisian sebagai representasi pemerintah dalam penegakan hukum. Jangan ragu-ragu. Kalau melawan, kalau perlu tembak. Saya memang sengaja seperti itu. Anda sengaja menantang ya? Sengaja ngomong seperti itu. Hercules diam aja di belakang. Nggak lama ada anak buahnya datang. Menggunakan 2 motor ya, sambil mainkan gas motornya itu dan membawa parang. Ya, saat itu kita tangkap. Kita beri Hercules, tidak ada yang kebal hukum. Kita tangkap. Gak lama dari situ, kemudian anak buahnya dari dalam perumahan itu datang. Ya terpaksa saya tembak. Dang tujuannya untuk menghalau supaya tidak datang lagi kemari. Karena anggota saya konsentrasi penangkapan terhadap kelompok yang pertama ini. Kemudian kita tangkap, kita bawa keluar. Namun gak lama dari situ kita lihat banyak mobil masuk. Ini orang-orang dari luar masuk. Oleh karena kami kontak Polda untuk minta bantuan perkuatan. Dan pada saat sama-sama kita adakan penangkapan bersama-sama terhadap kelompok Hercules, termasuk Hercules. Anda sempat terbayang tidak kalau misalnya mereka tetap nekat melanjutkan perlawanan, pertempuran di tengah kota, siang bolong, ini kan di Jakarta kan? Kelompok preman beradu dengan polisi, sempat terbayang akan terjadi itu seperti di film-film saja? Ya kita jangan ragu, Mbak. Yang penting kita paham undang-undang. Makanya dari penangkapan Hercules, kemudian hasil brainstorming jajaran Jakarta Barat, dibentuklah tim pemburu preman oleh Pak Kapolres yang baru nih, Pak Fadil Imron. Jadi yang utama tim pemburu preman. Dari saat itulah lahir. Kita lengkapi perlengkapan body, face, helm dan lain sebagainya. Kita latih seminggu sekali untuk mengatasi preman-preman yang ada di Jakarta Barat yang memang marak di sini. Nah, saat itu yang penting kita paham, ya, artinya terhadap undang-undang. Kalau memang yang bersangkutan ngelawan, kita ada aturannya. Anda juga di reskrim, khususnya juga kejahatan keras. Tadi saya ingin dengar cerita Anda ketika harus melawan kelompok bersenjata, sempat ada perampok, kemudian pembunuh bayaran. Mungkin yang berawal ketika di Taman Sari dan Anda harus kejar ke Lampung. Seperti apa itu ceritanya? Jadi kalau kejahatan kekerasan itu terjadi di Taman Sari, Mbak ya. Saat itu memang di Jakarta ini terus terang kasus yang menjadi pusat perhatian ataupun crime index ya, itu adalah kasus pencurian
motor. Memang kalau dilihat ini pencurian motor, tetapi ingat bahwa ini disertai dengan kekerasan, menggunakan senjata api. Itu banyak sekali korbannya. Bahkan pada saat itu kita tidak lupa kasus yang menjadi korban adalah wartawan senior TVRI, kemudian beberapa anggota Polri yang gugur di Bandung, di Bogor, kemudian di Bekasi sudah berapa kali itu ya, perampokan senjata kendaraan bermotor yang menggunakan senjata api. Nah, yang terjadi di Taman Sari saat itu ada anggota narkoba Polda Metro yang memergoki terjadinya perampokan itu. Dan atas dasar panggilan tugasnya yang bersangkutan mencoba menghentikan, justru terjadilah pergumulan di sana. Yang bersangkutan berjibaku mempertaruhkan nyawanya untuk menggagalkan pencurian itu. Jadi ya udah berapa kali dicoba tuh ditembak, akhirnya tertembak di kaki. Namun akhirnya salah satu pelaku bisa ditangkap. Nah, inilah menjadi entry point untuk mengungkap kasus ini. Akhirnya dari sana kita ketemu bahwa ini adalah jaringan Jabung Lampung ya, yaitu, dan kita langsung kejar ke kampungnya sana dan kita adakan penangkapan di sana. Saya juga ingat ada kisah ini seolah-olah kisah, tapi ini yang kisah nyata yang terjadi ketika pembunuh bayaran kelompok Suyat di Lampung juga. Pada saat itu Anda masih bertugas di Lampung. Iya. Itu sempat ada salah satu anggota polisi yang tewas. Iya, itu salah satu kejadian yang mungkin yang sangat menjadi kenangan buat saya ya, artinya sangat terenyuh ya. Jadi pada saat itu ada seorang anggota polisi yang pulang dinas jam 2 pagi, kemudian melewati suatu daerah, kebetulan di dekat rumahnya ini. Kemudian melihat ada yang janggal saat itu, ramai orang mencoba membuka rumah. Nah, nggak lama dari situ ternyata almarhum Aibtu Rizali Siregar ini ditembak oleh perampok ini. Pada saat itu almarhum ditembak. Kemudian dari jarak dekat ditembak lagi, diambil senjatanya. Kemudian yang lebih miris pada saat kejadian itu, karena dekat rumah daripada korban ini, anak, istri, dan juga adik ipar ngelihat kejadian itu. Pada saat suaminya ditembaki, bapaknya ditembaki, kemudian berguling-guling, ditembak dari jarak dekat, dilindas motor, kemudian dibuang ke parit. Dan saya ingat sekali kata-kata dari saya cukup sedih ya, dan bisa meneteskan air mata karena keterangan saksi-saksi itu, mendengar saksi apa yang disampaikan oleh pelaku ini. Ini sudah kena, pistolnya udah saya bawa, udah saya tembak kepalanya, itu didengar oleh saksi-saksi. Itulah mulai kami sedih ya di sana. Kemudian kita coba ya seperti tadi saya sampaikan bahwa pengungkapan kasus itu tergantung entry point-nya. Tuhan memberikan jalan bahwa kita mengawali pengungkapan ini dari peluru. Ternyata yang ada di TKP itu menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa pelakunya. Nah, di sini Tuhan masih melindungi, Mak. Pada saat kita coba mendekati, penetrasi ke dalam, di sini tetangga sudah bangun semua karena anjing begitu ributnya nih. Memang sengaja pelaku-pelaku ini nyari tempat yang banyak anjingnya itu. Anjing berikut. Nah, pada saat kita masuk, kita coba dobrak 2 kali, pintunya nggak terbuka, ternyata pakai palang. Nah, begitu didobrak, di dalam udah bangun dengan membawa SS1 itu. Ada berapa orang di dalam? Pada saat itu ada 5 orang, namun pelaku 2 itu. Jadi satu membawa FN dan juga granat itu. Nah, mau dibawa keluar, kita kembangkan lagi terhadap pelaku-pelaku yang lainnya, kita bisa ungkap. Dan ini ternyata memang pelaku yang sudah cukup legendaris ya di Lampung, namanya Grup Wagino. Termasuk kasus perampokan yang ada di Jakarta banyak dilakukan oleh mereka. Dan dulu pernah kita ungkap juga kelompok ini, kita kontak tembak di Cicalengka, Bandung. Anda selalu tampaknya dari luar keras, tapi kalau mendengar cerita tentang anak buah atau anggota polisi yang karena memang tertembak selalu. Bukan hanya polisi, Mbak, ya, jadi warga masyarakat juga, artinya itu yang menjadi motivasi kita. Jadi kalau kita ini jadi istilahnya gregetan, bagaimana harus diungkap. Ini teka-teki harus diungkap. Kita mengungkap itu seperti dapat pahala, Mbak. Ada tangan-tangan nggak kelihatan yang akan terus membantu nantinya seperti itu. Anda percaya itu betul-betul? Sangat ya? percaya. Ada tangan-tangan yang akan membantu mengungkap. Yeah. Karena berurusan dengan kejahatan yang keras, perampokan, bersenjata, pembunuhan, preman. Anda sendiri pernah mendapat teror tidak ya, Pak Hengki? Kalau itu bagian dari resiko, Mbak, ya. Resiko karena polisi kan, ya kalau bahasa
latihnya officium nobel, profesi yang mulia seperti dokter. Memang tugas kita memang melayani masyarakat sebagai pelindung pengayom masyarakat, itu resiko buat kita. Namun seperti kami nangani Hercules, saya tidak sendiri, ya. Kita berani karena memang kita selalu didoktrin oleh pimpinan. 1000 domba dipimpin oleh seorang macan, maka semua akan menjadi macan. Nah, kebetulan kami auranya pada saat itu adalah macan semua, dari pimpinan sampai bawah macan semua. Lebih baik, direktif pimpinan, lebih baik kita buat resah itu preman daripada mereka membuat resah masyarakat. Kalau bahasa kerennya di fear of crime tadi. Nah, terbukti pada saat ini Hercules sudah masuk, masyarakat nggak ragu-ragu lapor, Pak ada preman, Pak ada preman. Jadi tim pemburu preman sekarang? Tim pemburu preman sekarang sudah alhamdulillah eksis, dan penurunannya lumayan drastis Mbak ya, dari tahun 2012 15 kasus, 2013 itu 13 kasus, dan 2014 sampai sekarang baru 1, itu pun baru yang klaster ya. Bagian dari resiko, tapi boleh dong saya ingin tahu teror-teror yang Anda alami, kalau Anda memang mau membagi untuk pemirsa Mata Najwa. Pernah ada mungkin dulu ya, karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku perampokan senjata api, ya. Pernah kami mendapatkan SMS dari pelaku-pelaku itu, kamu baru, ayo kita tandingkan, ya, ayo kita tandingkan. Kamu punya peluru, saya punya peluru, ayo kita tandingkan. Kamu ketemu di mana? Saya tahu kamu rumahnya di mana, ya. Kemudian anak istrimu segala macam. Tapi kita percaya bahwa kita melaksanakan hal yang benar. Dan mengancam saya itu sudah tertangkap, sudah kembali ke Rahmatullah sekarang itu Pak. Gitu. Ya. Dalam satu penggerebekan? Pada saat kita intens, ya pelakunya pada saat penggerebekan kita. Jadi keluarga Anda juga sudah kebal dengan ancaman dan teror? Ya, itu resiko kita Pak. Dan saya sangat yakin bahwa saya tidak sendirian. Ada institusi yang kuat membackup saya dan juga masyarakat. Dan Mbak perlu ketahui juga, sebenarnya dulu pada saat kecil saya juga korban perampokan, Mbak. Anda korban perampokan? Ya, pada saat saya umur kurang lebih 5 tahun, Mbak ya. Saat itu saya pulang ke kampung di rumah nenek di Palembang sana. Sini ada saya di pangku ibu, kemudian bapak di sebelah mengangkut kakak saya yang perempuan itu. Kemudian tiba-tiba dia begal ya, menggunakan parang yang besar. Saya ingat betul saat itu. Bahkan kakak saya yang perempuan ini sampai SD pun gagap itu. Gagap. Nah, namun dari sana saya lihat sisi yang lainnya. Orang tua saya turun, kebetulan tentara, Pak. Kemudian menodong, kemudian orang itu bisa ditangkap. Dari sanalah kita melihat dua sisi ya. Yang pertama ini perampokan memang begitu jahat. Yang kedua ada sosok heroik yang menjadi panutan saya, hingga akhirnya saya itu yang memacu saya untuk kemudian masuk ke kepolisian dan juga berdinas di yang keras-keras ini. Jadi merupakan hobi sebenarnya, ada panggilan jiwa itu. Panggilan jiwa, hobi. Karena pengalaman 5 tahun menyaksikan langsung dan sampai sekarang Anda yang berusaha menjadi pahlawannya. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk bisa menumpas kejahatan yang sangat luar biasa itu. Terima kasih banyak Pak Hengki sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas Pak.